Baik, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang basic life support dalam kondisi bencana. Jadi, teman-teman, eh, basic life support ini kan pertolongan pertama ya, dalam bukan hanya dalam situasi bencana, tapi juga dalam eh, situasi kegawat daruratan. Nah, keterampilan BLS ini memang sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah keterampilan BLS ini eh, sangat penting karena membantu membantu menghadapi situasi darurat, membantu menghadapi situasi darurat karena memberikan kesadaran dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat terhadap bencana alam. Selanjutnya adalah uh, mengurangi kerugian maksimum. Jadi, kemampuan dalam penanganan kegawat daruratan merupakan kewajiban yang harus memang dimiliki oleh setiap individu. Dan keterampilan BLS ini memang bisa untuk mengurangi kerugian yang besar atau setidaknya meminimalisir kerugian yang muncul. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan masyarakat. Nah, keterampilan BLS ini memang bisa membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka selama situasi darurat. Nah, keterampilan BLS ini juga memang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendukung operasi penyelamatan korban saat-saat bencana. Sehingga pelatihan BLS ini kepada masyarakat itu juga bisa membantu meningkatkan kesadaran tentang bencana dan siaga terhadap situasi darurat. Nah, teman-teman, dalam situasi bencana, keterampilan BLS ini memang sangat penting untuk menghadapi situasi darurat dan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah dan tenaga kesehatan harus bisa menyediakan pelatihan dan pendampingan tentang BLS untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Nah, teman-teman, ada berbagai jenis bencana alam. Jadi, perlu kita ketahui dulu bahwa bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain bisa berupa gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus, kekeringan, angin topan, ya, dan tanah longsor. Namun kalau kita membaginya itu terdapat tiga kelompok utama, yaitu yang pertama adalah bencana alam geologi yang terjadi karena faktor tenaga dalam bumi, contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Nah, kalau bencana alam meteorologi itu terjadi karena ada perubahan iklim atau cuaca, contoh banjir, kekeringan, badai tropis. Nah, sedangkan bencana alam ekstraterestrial itu terjadi karena memang faktor dari luar angkasa, contohnya badai meteor, badai matahari, dan sebagainya. Nah, dampaknya terhadap kesehatan individu atau terhadap kesehatan individu bisa bervariasi tergantung pada jenis bencana, lokasi, dan kondisi yang uh, mengalami dampak. Ya. Nah, dampak yang mungkin terjadi itu bisa kehilangan kehidupan, ya. Ada yang kematian, kemudian ada juga menyebabkan luka sakit, cedera, atau kematian pada bagian tubuh. Nah, selain itu juga ada dampak psikologis dan kerusakan lingkungan. Nah, kalau dampak psikologis itu uh, bisa terjadi stres atau rasa ketidaknyamanan, ya, ada trauma,
pada bagian sosial dan emosional karena memang mereka mengalami kehilangan aset, kehilangan orang tua, ya, sanak saudara dan lain-lain. Sedangkan kalau kerusakan lingkungan itu hilangnya bangunan atau rumah, infrastruktur, dan sumber daya alam yang memang selama ini membantu mereka dalam hidup normal. Nah, teman-teman, dalam bencana, mungkin setiap individu tuh mungkin akan mengalami beberapa kondisi seperti kecelakaan fisik, ya, kemudian mengalami luka sakit, kemudian mengalami dampak psikologis, mengalami kekurangan sumber daya, terus kemudian mengalami kerusakan lingkungan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ya. Nah, pada dasarnya basic life support, ya, basic life support ini kan tindakan pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami henti jantung atau pernafasan. Ya, secara umum gitu ya, untuk kegawat daruratan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa BLS ini untuk tindakan kegawat daruratan. Ya, bukan hanya sebagai pada saat bencana. Nah, langkah-langkah kritis yang mungkin harus dilakukan sebagai prinsip dasar dari basic life support ini adalah yang pertama itu adalah call for help, ya, panggil darurat. Kemudian ada penilaian keselamatan, kemudian pemeriksaan kesadaran, kemudian pemeriksaan pernapasan, kompresi dada, ventilasi, defibrilasi dini kalau ada alatnya, tindak lanjut dan perawatan medis, dan pelatihan dan praktek rutin gitu ya. Nah, langkah pertama dalam BLS ini adalah memanggil bantuan, ya. Jadi kita memanggil bantuan medis cepat mungkin. Contoh kalau di Indonesia itu ada 118 gitu ya. Atau kita juga bisa meminta seseorang yang berada di dekat kita itu untuk memanggil bantuan. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian keselamatan yang kita kenal dengan 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Gitu ya. Itu memang harus bisa kita pastikan sebelum kita mau minta bantuan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kesadaran. Untuk pemeriksaan kesadaran ini biasanya kan kita menggunakan EMPO atau R, ya, respon. Jadi kita mengecek apakah korban itu dia responsif atau tidak dengan cara kita mungkin menyentuh, kemudian menepuk atau mencubit gitu ya. Kemudian sambil berteriak keras dan menanyakan apakah korban bisa dengar, apakah korban bisa merespon atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Nah, kita memastikan apakah korban itu dia bisa bernafas normal atau tidak. Kalau memang dia tidak bisa nafas normal, ya berarti kita akan lanjut ke langkah berikut, yaitu kompresi dada. Nah, biasanya kan kompresi dada itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau untuk orang dewasa 30 kali. Nah, kompresi dada ditambah lagi dengan 2 ventilasi. 2 kali ventilasi. Kalau anak-anak itu kan 15 ya. 15. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, untuk ventilasi atau rescue breathing ini, itu kalau korban memang tidak bisa bernafas dan pada saat kita selesai kompresi dada, kita rabat denyut nadi, tidak ada denyut nadi, sudah pasti tidak ada ventilasi, maka tidak ada respirasi, maka kita wajib untuk memberikan ventilasi selama 2 kali dengan jarak waktu antara ventilasi pertama dan kedua itu sekitar 2 sampai 3 detik gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita sudah melaksanakan itu selama minimal 5 siklus ataukah bahkan sampai kita capek, itu kita bisa kalau sudah ada bantuan datang, kita bisa lakukan defibrilasi dini menggunakan defibrilator atau kejut listrik gitu ya. Jadi ketika kita sebagai tenaga medis, ketika situasi darurat kita sudah tidak bisa lagi tidak menggunakan alat, karena yang tidak menggunakan alat itu hanya
orang awam. Jadi orang awam itu murni menggunakan apa yang ada pada tubuhnya. Nah, kalau kita sebagai tenaga kesehatan yang datang memberikan bantuan, sudah barang otomatis, kita datang membawa alat. Jadi alat itu adalah defibrilasi dini, kemudian ada back valve gitu ya. Jadi tidak ada lagi melakukan kompresi di dada dan ventilasi mouth to mouth, tapi sudah menggunakan alat. Kompresi digantikan dengan defibrilator, sedangkan uh, ventilasi digunakan menggunakan back valve mask. Gitu. Nah, ketika sudah menggunakan defibrilasi, sudah laksanakan defibrilasi, sudah laksanakan ventilasi, dan sudah ada respon maupun tidak ada respon, maka kita harus segera melakukan bantuan medis gitu ya. Nah, kita harus bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki alat-alat. Jadi kalau ventilasi sudah menggunakan ventilator, sedangkan kalau di rumah sakit sudah harus menggunakan, sudah lakukan ACLS gitu ya, menggunakan peralatan obat-obatan dan sebagainya. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan, maka yang penting untuk kita sebagai prinsip dasar kita pemberi bantuan basic life support ya, bantuan hidup dasar, kita harus lakukan pelatihan secara berkala. Kenapa? Karena uh, AHA ya, AHA itu Association Heart uh, Organization itu dia mempunyai algoritma atau protap dasar BLS dari tahun ke tahun atau beberapa periode itu berubah-berubah tergantung dengan hasil penelitian penelitian-penelitian yang dilakukan. Supaya apa? Karena kita mempunyai dasar di sini adalah ketika kita memberikan bantuan kepada korban, ya, bantuan kepada korban itu tidak boleh lebih dari 6 menit, karena itu akan terjadi kekurangan oksigen di otak, terjadi anoksia, dan bisa terjadi mati klinis. Nah, kalau sudah lebih dari 10 menit, maka akan terjadi mati biologis kalau kita tidak segera untuk memberikan bantuan. Nah, teman-teman, apa bedanya antara BLS yang tadi sudah dijelaskan, hanya terkhusus untuk henti nafas, henti jantung, dengan pada situasi bencana? Nah, kalau situasi bencana, ini kan situasi yang memang sulit untuk diakses. Jadi memang kita sebagai penolong itu juga harus memperhatikan keselamatan diri. Dan kemudian kalau ada korban yang tidak bisa ditolong, ya kita nggak usah tolong kalau memang lingkungannya tidak memungkinkan. Nah, kemudian uh, korban juga mungkin mengalami luka yang serius karena kebanyakan itu pada bencana alam. Itu yang paling banyak itu adalah luka, sudah termasuk dengan fraktur gitu ya teman-teman. Jadi memang penanganannya itu ada juga yang harus henti jantung kalau tertimpa terus benda dan kemudian sudah pada saat bencana alam itu sudah barang pasti kalau dia henti jantung itu pasti korbannya mati. Tapi kalau seandainya patah perdarahan itu wajar ya karena memang tertimpa kebanyakan. Kalau henti jantung itu sudah pasti mati itu ya teman-teman. Jadi tindakan henti jantung dan henti nafas itu terkadang jarang sekali dilakukan. Yang paling banyak dilakukan itu adalah pertolongan kepada korban fraktur dan perdarahan. Kemudian teman-teman, kita pada saat kita memberikan bantuan hidup dasar pada lingkungan bencana itu, kita sebagai penolong itu harus bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang memang mungkin tidak aman dan sulit diakses. Nah, kita sebagai penolong juga harus bisa memperhatikan keselamatan diri kita dan korban. Terus kita juga harus bisa memperhatikan kondisi korban yang mungkin lebih serius dan penanganan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, memang teman-teman saya ulangi lagi bahwa pelatihan BLS untuk situasi bencana ini harus mencakup adaptasi ya, dengan kondisi lingkungan atau kondisi korban yang mungkin berbeda dengan situasi yang normal.
Kalau situasi normal kita hanya temukan henti nafas, henti jantung, pada saat situasi bencana seperti yang tadi saya sebutkan, situasinya berbeda. Yang gempa bumi beda dengan yang banjir. Mungkin saja di gempa bumi kita bisa menolong henti nafas, henti jantung, perdarahan itu dalam situasi tidak ada air atau kering. Tapi kalau situasinya adalah banjir, akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit karena ini uh, kita nggak bisa melakukan kompresi dan ventilasi di atas air. Berarti kita harus mobilisasi dulu, uh, mencari tempat yang kering dan itu membutuhkan waktu. Ya, teman-teman. Jadi memang ada teknik yang memang harus dilaksanakan. Selanjutnya, teman-teman, langkah-langkah BLS dalam situasi bencana tadi kalau kita bicara untuk kegawat daruratan mungkin panjang, namun kalau di situasi bencana BLS ini mungkin akan dipersingkat ya. Jadi pertama itu kita pastikan keselamatan dulu, kemudian kita pastikan respon korban, cek nadi, kasih bantuan pernafasan, kompresi dada. Sampai di situ ya. Karena memang sulit diakses, jadi langkah-langkah selanjutnya seperti memberikan defibrilator, alat-alat ventilasi, harus mobilisasi ke rumah sakit. Ini belum bisa dilakukan. Jadi mau tidak mau ketika kita melaksanakan basic life support pada situasi bencana, itu harus benar-benar sampai pasien itu stabil tanpa kita menggunakan alat. Bahkan kalau alat itu ada, usahakan sampai pasien itu bisa stabil. Kalau pasien tidak stabil, kita harus terus-menerus secara bergantian karena ini kan kita mau menyelamatkan nyawa. Jadi kalau memang tidak bisa untuk ditolong lagi ya kita biarkan. Karena penolong sudah capek, korban sudah lebih dari 10 menit, tidak recovery, maka kita biarkan saja. Ya kalau mau dibilang tega ya kita harus tega karena yang korban di situ bukan hanya satu orang dan rasio antara penolong dengan korban itu sungguh sangat berbeda ya teman-teman. Jadi memang teman-teman ini pelatihan untuk atau teman-teman bukan saja pelatihan tetapi punya pengalaman melihat situasi bencana itu akan memaksa kita memodifikasi tindakan BLS yang akan kita gunakan gitu ya. Selain tadi kebanyakan bukan henti jantung, henti nafas, kebanyakannya adalah perdarahan ditambah lagi dengan situasi ya tidak bisa diakses. Banjir beda dengan gempa bumi, beda juga dengan Gunung Merapi dan sebagainya itu adalah hal-hal yang berbeda. Jadi kita perlu untuk mengadaptasi di setiap jenis bencana yang terjadi. Nah, teman-teman, kenapa sampai saya tekankan berulang-ulang bahwa pelatihan ini memang penting. Jadi, pelatihan ini bisa memungkinkan kita untuk berikan pertolongan pertama yang efektif. Ya, jadi kalau kita berikan bantuan pernafasan, kompresi dada, penanganan cedera, itu memang bisa kita kurangi dampak buruknya. Namun yang tadi saya bilang kembali bahwa bencana alam kebanyakan bukan henti nafas, henti jantung, tapi kebanyakannya adalah cedera. Mau cedera fisik, fraktur, atau cedera pernapasan bisa. Kayak contoh untuk Gunung Merapi, itu kebanyakan bukan henti nafas, henti jantung, tapi cedera pernapasan. Hirup udara panas, paru-parunya sudah hangus. Itu tindakannya berbeda lagi. Beda juga antara gempa bumi dengan banjir. Tindakannya nggak bisa kita langsung kompresi di atas air. Tapi kalau pasiennya sudah penuh minum air dan sebagainya, ingat kalau kita belajar kegawat daruratan tentang near drowning atau korban tenggelam, pada pasien yang telah banyak minum air, kita nggak boleh lakukan kompresi. Yang kita lakukan adalah ventilasi sampai airnya itu betul-betul keluar. Nah, teman-teman, persiapan yang kita perlukan untuk menangani BLS, melaksanakan BLS ini dalam bencana, itu ada beberapa
tindakan atau persiapan yang memang betul-betul kita harus siapkan gitu ya. Yang pertama itu adalah pemahaman akan jenis bencana alam. Betul yang tadi saya bilang. Kalau bencananya banjir, nggak mungkin penanganannya akan sama dengan bencana alam. Jadi kita harus tahu dulu ini bencananya bencana apa. Bencana alam gempa bumi beda juga dengan bencana gunung meletus. Karena korban yang jatuh jenisnya berbeda. Kalau gempa bumi dan banjir dan uh, bencana alam gunung meletus, gempa bumi kebanyakan adalah fraktur, perdarahan. Banjir kebanyakannya adalah korban tenggelam. Kalau gunung meletus kebanyakannya adalah cedera pernafasan. Tindakan untuk yang banjir kita lakukan tindakan ventilasi. Kalau kita mengalami atau menolong pasien yang korban yang mengalami bencana gempa bumi, maka tindakannya kebanyakan adalah hentikan perdarahan, ya. Kemudian untuk yang cedera pernafasan pada gunung meletus, tindakannya adalah harus oksigen secepat mungkin, gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang kondisi lingkungan yang tidak aman sudah saya jelaskan. Keterampilan dalam menangani cedera serius dan kondisi medis darurat, persiapan fisik dan mental juga penting. Jangan sampai Anda nggak bisa berenang, Anda menolong orang di bencana alam banjir, gitu ya. Ketersediaan peralatan medis darurat. Jangan sampai nanti Anda datang dengan tandu, padahal ini banjir. Padahal seharusnya Anda membawa pelampung. Kemudian pada saat Anda menolong pasien gempa bumi, Anda datang dengan defibrilator. Nah, itu yang salah. Kemudian rencana evakuasi yang baik. Jangan sampai pada bencana banjir, Anda tidak datang bawa perahu, malah Anda datang dengan mobil ambulans. Mobil ambulans mungkin akan berada 2-3 km dari area banjir. Tapi kalau perahu bisa langsung on-site. Gitu ya teman-teman. Jadi memang penting sekali ini. Kemudian kita harus sering-sering lakukan simulasi teman-teman. Simulasi, latihan berkali-kali. Karena kita punya pengalaman walaupun kita belum pernah melihat situasi bencana alam, tapi kita setidaknya punya gambaran bahwa bencana alam tuh modelnya begini. Nah, jadi kita punya pemikiran kritis itu muncul. Oh, kalau seandainya bencana banjir harusnya begini, gempa bumi begini, gunung meletus begini. Gitu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus sering-sering lakukan simulasi dan latihan. Nah, bagaimana dengan rencana aksi dan koordinasi pada saat melakukan bantuan hidup dasar pada situasi bencana? Jadi, teman-teman, kalau rencana aksi dan koordinasi itu adalah sebuah dokumen perencanaan. Ya, isinya apa? Isinya adalah kegiatan, target indikator yang memang bisa membantu mengorganisir dan mengkoordinasi kegiatan dalam situasi darurat termasuk bencana alam. Nah, yang terstruktur itu bisa memungkinkan kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa berkoordinasi untuk memastikan bahwa semua sumber daya kesehatan, fasilitas itu tersedia secara efektif dan efisien. Jangan sampai nanti pada saat kita mau lakukan tindakan, sudah tahu ada bencana, mau lakukan bantuan hidup dasar, nggak ada yang bisa berenang, nggak ada yang bisa lakukan BLS, nggak punya perahu, terus gimana kita mau lakukan tindakan? Kan gitu. Nah, teman-teman, medis dan non-medis ini punya peran berbeda, tapi memang harus saling melengkapi seperti video saya sebelumnya. Non-medis itu apa? Relawan, TNI, dan sebagainya. Itu punya manfaat juga pada saat situasi bencana. Jadi, semuanya itu harus punya keterampilan, walaupun memang keterampilannya tidak sama. Tetapi keterampilan dalam membantu melakukan bantuan hidup dasar itu harus ada, teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana strategi koordinasinya pada saat bencana? Jadi teman-teman, pada saat bencana itu biasanya yang kita temui di sini adalah kurangnya sumber daya medis,
kerusakan infrastruktur kesehatan, ya, puskesmas hancur, rumah sakit hancur, akses terbatas terhadap korban karena mungkin banjir menghalangi jalan, pohon tumbang halangi jalan, terus kondisi lingkungan atau on-site bencana itu tidak aman. Terus kemudian peningkatan risiko infeksi akibat bencana, bisa diare, bisa ispa dan sebagainya karena air air becek pun mungkin kalau bisa diminum diminum karena memang betul-betul tidak ada air di sana. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman, kita harus lakukan mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko ini itu melibatkan upaya untuk kurangi risiko. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya kita harus lakukan rencana penanggulangan, ya, pencegahan sebelum bencana terjadi, pembuatan bangunan tahan gempa, peningkatan kesadaran masyarakat, lakukan pelatihan pada warga yang memang rawan bencana. Selain itu, dalam memberikan beles, penting untuk kita pastikan bahwa kita ini selamat, korban selamat, lingkungan sekitar itu memungkinkan untuk kita lakukan tindakan beles. Terus kita punya sumber daya dan uh, sumber daya kemudian peralatan itu ada. Kalau memang tidak ada, jangan paksa diri untuk melakukan BLS. Ini nanti akan bahaya, ya teman-teman. Ini akan bahaya untuk kita. Nah, selanjutnya teman-teman, uh, upaya untuk mitigasi risiko tambahan, ya, itu kita harus tahu bahwa langkah-langkahnya itu untuk kurangi risiko dan dampak bencana. Seperti kita tadi sudah jelaskan. Nah, mitigasi risiko itu harus juga bisa menganalisis biaya, manfaat, rencana waktu, atau timeline mitigasi, ketersediaan sumber daya, supaya kita bisa kurangi risiko dan minimalkan kerugian yang timbul. Jadi teman-teman, jangan sampai nanti kalau kita sebagai tim medis sampai ke sana nggak punya alat, nggak bisa berenang, dan sebagainya, itu bukan malah menambah mengurangi apa namanya, mengurangi korban, malah membuat tambah-tambah korban di sana. Itu yang bahaya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita melaksanakan basic life support, saya ulangi lagi bahwa basic life support secara umum antara situasi kegawat daruratan dan situasi bencana itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kegawat daruratan nggak ada halangan, bisa kita langsung lakukan uh, respon, kemudian kompresi, ventilasi itu bisa. Tapi kalau dalam situasi bencana, tempatnya nggak ada, korbannya sulit diakses. Masalahnya bukan cuma sekedar henti nafas, henti jantung, tapi kebanyakan adalah perdarahan, cedera pernafasan. Jadi harus teman-teman hati-hati, jangan sampai nanti salah ketika teman-teman melaksanakan tindakan. Terus kemudian banyak-banyaklah lakukan simulasi, lakukan latihan, supaya punya bayangan nyata. Banjir beda dengan gempa bumi, beda juga dengan gunung meletus. Jangan menyamakan semua itu sama. Kalau Anda tidak bisa melakukan pertolongan dalam bencana, ya nggak usah pergi, nanti nambah-nambah korban. Ya. Terus kemudian, supaya jangan sampai kondisi bencana baru kita boro-boro, woro-woro, cepat-cepat, buru-buru untuk pergi lakukan tindakan, padahal sudah terlambat. Mitigasi itu penting. Apa? Perencanaan itu penting. Pelatihan kepada masyarakat setempat itu penting. Bikin rumah tahan gempa. Jangan karena sudah tahu ini situasi bencana, terus kemudian buat bangunan ya tidak sesuai dengan standar. Teman-teman kalau lihat rumah-rumah di Jepang, mau gempa, tsunami model apapun, gedung bertingkat mau 100 lantai pun tidak akan goyah karena mereka sudah menggunakan teknologi untuk membuat pondasi yang memang tahan gempa.
Terus kalau tsunami, mereka sudah pasang sensor di laut. Ya, kalau sudah akan terjadi tsunami, maka alarmnya sudah bunyi. Terus kemudian teman-teman, lakukan pelatihan kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana. Jangan kita biarkan begitu. Sudah punya pengalaman ada masalah bencana, masih biarkan saja. Nanti pada saat bencana panik lagi, korban banyak yang jatuh lagi gitu. Terus kita sebagai tenaga, lebih parahnya nggak bisa berenang. Itu lebih parah lagi. Jadi memang betul-betul teman-teman harus bisa bersiap-siap pada saat nanti akan melakukan penanganan kepada bencana. Termasuk dengan memberikan bantuan basic life support. Saya kira materi saya di hari ini cukup. Tetap semangat dan selamat menjalani hari-hari.